Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi jarak, titik, dan bidang. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahasnya, coba kita ingat kembali pengertian dari jarak, titik, dan bidang. Nah, jadi jarak antara titik dan bidang ini merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus. Nah, ingat harus tegak lurus ya terhadap bidang tersebut atau bidang tertentu. Nah, cara untuk mengukur jarak dari titik ke bidang itu dengan cara kita membuat sebuah garis lurus dari titik yang kita tentukan ke bidang yang telah ditentukan tadi. Nah, di atas sudah dijelaskan bahwa jarak dari titik A dan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari A ke A aksen. Jadi untuk menentukannya, jarak dari titik A ke bidang alfa ini, maka kita harus menarik garis lurus dari titik A ke bidang alfanya. Sehingga pertemuan garis lurus ataupun hasil tarikan dari titik A ke bidang alfa ini, ya hasil pertemuannya ini kita simpulkan dengan A aksen. Nah, jadi dari A ke A aksen inilah yang bakal kita ukur. Nah, itulah yang disebut dengan jarak dari titik A ke bidang alfa. Oke, agar mudah dipahami, maka coba kita lihat pembahasan soal. Nah, jadi contoh soalnya ada di buku siswa-siswi semua. Dilihat bukunya sambil didengarkan pembahasan ataupun video pembahasannya. Nah, jadi pada soal diketahui kubus P, Q, R, S, T, U, V, W itu panjang rusuknya 8 cm. Nah, pertanyaannya, hitunglah jarak dari titik P ke bidang SQT. Nah, jadi ketika kita ilustrasikan ya, kalau kita lihat SQ ke T, ini bentuknya bidangnya segitiga karena titiknya tiga di sini. Kita lihat ke bidangnya ya, bentuknya segitiga ini. S, Q, T. Nah, untuk menentukan jarak dari titik P ke bidang SQT, kita ilustrasikan seperti ini ya. Ini coba kita lihat di sini ya, ini ilustrasi lebih lanjutnya. Tapi sebelum itu coba lihat pembahasan di bawahnya. Jadi, nah perhatikan pada persegi panjang P, R, V, T. Nah, ini dia. P ke R, kemudian V ke T ya. Ini sejajar nih posisinya nih. P ke R, V ke T. Nah, garis P ke V itu berpotongan tegak lurus dengan garis TM ya di titik N, ini dia di titik N, sehingga jarak P, ini dia P-nya, ke bidang S Q T adalah P ke N atau PN. Nah, jadi dari wacana di bawah ini, kalau kita ilustrasikan bentuknya seperti gambar ini. Jadi, untuk menentukan jarak dari titik P ke bidang SQT itu sama dengan kita mencari jarak dari titik P ke N. Ya, karena coba lihat dari T ke M. Nah, ini kan posisinya dia di posisi nih, diagonal sisi dari P ke R ataupun garis PR. Nah, posisinya pas di tengah-tengah ya. Artinya membagi dua bagian ya di sini. Dari garis P ke R. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Di sini titik P-nya, ini dia titik P, ini titik M, ini titik M. Nah, jadi posisi bidang SQT ya, posisinya kurang lebih seperti ini dia, garis lurusnya. Inilah yang bakal kita cari jarak dari P ke N. Nah, itu sudah
bisa kita cari di sini berapa jarak dari P ke N. Nah, ini merupakan bentuk ilustrasinya untuk agar mudah dipahami. Nah, inilah bakal kita cari jarak dari P ke N ya. Oke, lihat pembahasannya. Oke. Maka untuk mencari jarak dari P ke N ini, kita harus terlebih dahulu mencari T ke M. Nah, T ke M ini berapa panjangnya ya? Oke. Untuk mencari TM atau T ke M ya, TM kuadrat ini di bawah sudah ada pembahasannya. Itu sama dengan PM kuadrat ya. Karena ini berbentuk segitiga di sini. PM kuadrat ditambah PT kuadrat. Oke. Perhatikan P ke M. P ke M ini posisinya ini sebagai diagonal sisi dari PR. Maka karena yang ditanya ini P ke M, maka ini kan merupakan setengah atau 1/2 dari PR. Maka kita cari terlebih dahulu PM-nya berapa. Oke, ini dia sudah Bapak carikan. Jadi, kalau di buku itu kan dia langsung. Nah, kalau langsung mungkin ada yang tidak mengerti bagaimana proses mencarinya. Kok bisa dapat 4/2? Ini prosesnya. Jadi, untuk mencari PM ini, maka 1/2 ini kan posisinya di tengah-tengah. Berarti 1/2 bagian dari P ke R. Maka 1/2 dikali PR. Ya. Oke. PR-nya berapa? Nah, kan belum kita ketahui. Maka kita cari terlebih dahulu PR-nya. Ini dia. PR-nya sudah Bapak carikan di sini ya. Jadi PR kuadrat, oke, PR kuadrat sama dengan nih PR kuadrat untuk mencari diagonal sisinya berarti PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Oke. Rusuknya berapa? 8. Berarti P ke Q 8. Q ke R juga 8. Berarti PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Ini sesuai dengan ketentuan rumusnya ya. Sama seperti yang sebelumnya. Berarti 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat itu artinya 8 dikali 8, 64. Oke, yang ini juga 64. Maka sama dengan 64 ditambah 64. Oke, sama dengan 128. Untuk mencari PR-nya, maka kita harus akarkan 128-nya. Oke, PR sama dengan akar dari 128. Oke, kalau kita langsung gunakan kalkulator, maka hasilnya berupa desimal atau berkoma. Nah, bukan itu yang kita harapkan di sini. Ya, kita mencari penyederhanaan dari bentuk akar ini. Oke, PR sama dengan, nah kita sederhanakan. Ya, maka bentuk sederhananya akar dari 64 dikali 2. Oke. Ya. Akar dari 64 berapa? 8. Akar 2. Maka PR-nya PKR ini panjangnya sama dengan 8 akar 2 cm. Ya. Oke. Karena PR-nya sudah ketemu, maka kita dapatkan juga PM kuadratnya. Oke, PM kuadrat itu sama dengan 1/2 dikali PR. PR-nya berapa? 8 akar 2. Maka 1/2 dikali 8 akar 2. Oke, sama dengan 1 dikali 8, 8/2 akar 2. Maka 8/2 akar 2. Oke, 8 dibagi 2, 4. Akar 2-nya tetap. Maka hasilnya PM kuadrat ini 4 akar 2. Ini asalnya ya. Jadi kalau di buku itu kan semuanya langsung ya. Ini prosesnya sebenarnya. Oke. Maka PM kuadratnya dapatlah 4 akar 2. Oke. Karena ketentuan rumus Pitagorasnya menggunakan kuadrat ya, maka
Untuk mencari TM kuadratnya itu sama dengan PM kuadrat ditambah PT kuadrat. PM kuadrat ditambah PT kuadrat, ini dia ilustrasinya. PM kuadrat ditambah PT kuadrat. PM-nya berapa? Ini dia PM kuadratnya 4 akar 2 kuadrat ditambah P ke T 8. Sesuai dengan ketentuan rumus tadi 8 ya. Maka 8 kuadrat. Oke, sama dengan 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 itu artinya 4 dikali 4. Oke, dikali akar 2 kuadrat itu artinya akar 2 dikali akar 2. Maka akar 2 dikali akar 2. Ditambah 8 kuadrat itu artinya 8 dikali 8. Hasilnya 64. Oke, sama dengan 4 dikali 4, 16. Dikali akar 2 kali akar 2, akar 4. Ditambah 64. Ke dalam kurung ya, agar mudah dipahami. Dan juga ini kan perkalian. Maka kita harus dahulukan ya, makanya dikurung. Untuk memisah juga sebagai pangkat sesuai dengan ketentuan rumus tadi, makanya harus dikurung ya. Oke, 16. Oke, sama dengan 16 akar dari 4 2, maka 16 dikali 2 dalam kurung 16 dikali 2 ditambah 64 sama dengan 16 dikali 2 32 ditambah 64 sama dengan 96. Karena yang akan kita cari adalah TM-nya. Ya, di sini kan TM-nya yang bakal kita cari nanti. Maka kita kuadratkan akar dari, bukan kita kuadratkan tapi kita akarkan ya. Kita akarkan 96-nya. Oke, TM sama dengan akar dari 96 untuk menghilangkan kuadratnya ini tadi. Oke, TM sama dengan, kita sederhanakan ya. TM sama dengan, untuk sederhananya, akar dari 16 dikali 6. Oke, TM sama dengan akar dari 16, 4 akar 6. Maka dapatlah T ke M ini dia kata ilustrasinya. T ke M ini panjangnya 4 akar 6 cm. Oke, lihat segitiga, lihat bukunya ya. Lihat segitiga PMT. Kita lihat ya. PMT. Oke. Berdasarkan konsep luas segitiga, maka diperoleh ya. Kalau kita mau menghitung luas segitiga itu kan 1/2 alas dikali tinggi. Oke. Mana alasnya? P, PM. Mana tingginya? P ke T ya. Maka di sini 1/2 dikali PM dikali PT. Itu sama dengan 1/2 dikali MT dikali PN. Nah, sama ya. MT atau ini MT ilustrasinya, MT dikali PN itu sama. Maka itu harus kita cari tadi P ke KN-nya tadi ya. Ini bentuk rumusnya. Oke, hanya jika 1/2 dikali PM tadi berapa? 4 akar 2. PT-nya 8. Sama dengan 1/2 dikali M ke T-nya 4 akar 6 dikali PN. Nah, karena PN ini belum kita ketahui, maka cukup kita tulis bentuk rumusnya saja PN ya, karena ini bakal kita cari nanti. Oke, jika dan hanya jika 1 dikali 4, 4/2. Oke, karena ini posisinya tidak menggunakan akar, maka kita dahulukan ya. Maka 4/2 dikali 8 akar 2 sama dengan 1 dikali 4, 4/2 akar 6 dikali PN. Jika dan hanya jika 4 dikali 8, 32/2 akar 2. 4 bagi 2, 2. Ya, maaf, sama dengan 4 bagi 2, 2 akar 6 dikali PN. Jika dan hanya jika 16 akar 2 sama dengan 2 akar 6 dikali PN.